Pagi yang cerah di Pulau Lombok. Kali ini saya ingin berjalan-jalan di 3 gili atau pulau yang ada di sebelah barat Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari kota Mataram, saya menuju pelabuhan yang waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam. Nah, sekarang saya sampai di daerah Kusuk. Dalam bahasa Indonesia, Kusuk berarti puncak. Tapi jangan samakan dengan daerah puncak di Jawa Barat, karena di bukit ini masih berkeliaran monyet-monyet liar. Mereka biasa duduk di pinggir jalan meminta makanan dari pengemudi kendaraan yang lewat. Meski tampak jinak, jangan sekali-kali mencoba menangkap mereka, karena seketika mereka akan berubah menjadi liar. Setelah puas bermain-main dengan monyet hutan, saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai juga saya di Terminal Bangsal. Dari terminal ini, pelabuhan masih berjarak sekitar 500 meter. Karena menuju ke pelabuhan tidak boleh membawa kendaraan pribadi, mobil pun terpaksa kami titipkan. Untuk menyeberang ke Gili, kita perlu menggunakan perahu untuk sana. Tapi sekarang untuk menuju ke pelabuhannya, saya harus menyewa Cidomo. Nah, itu dia, nggak boleh naik mobil. Mobil diparkir di sini ya, di Terminal Bangsal. Abis itu kita naik Cidomo ke sana. Yuk kita naik Cidomo aja sekarang. Ini dia pelabuhannya. Untuk menyeberang ke 3 pulau yakni Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, kita bisa menyewa perahu. Atau jika ingin menghemat biaya, kita bisa naik perahu umum yang berkapasitas 10 penumpang. Harganya Rp8.000 saja. Karena hari semakin siang padahal saya ingin menjelajahi 3 pulau, saya memutuskan mencarter perahu sendiri. Ya, udah dapat tiket seharga Rp155.000. Kita bisa nyebrang ke Gili Trawangan, yuk. Saya pun memilih menuju pulau terjauh, yakni Gili Trawangan. Karena pulau inilah yang terbesar di antara deretan 3 gili tersebut. Beruntung cuaca hari ini sangat cerah sehingga saya merasa tenang. Dan itu dia, 3 gili sudah terlihat. Sekarang saya sudah ada di Gili Trawangan. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, akhirnya saya nyampe di Gili Trawangan dan bisa dilihat di belakang saya adalah laut dan warnanya masih hijau airnya dan biru, bening sekali. Nah, seperti apa petualangan saya di Gili Trawangan? Yuk, kita masuk ke dalam. Sesampai di Gili Trawangan, saya merasa seperti berada di sebuah desa kecil yang indah yang sengaja diatur hanya untuk komunitas kecil saja. Kendaraan yang diperbolehkan di sini hanya sepeda dan cidomo atau cikar dokar mobil. Disebut demikian karena kendaraan yang ditarik kuda ini memang perpaduan dari 3 kendaraan tersebut. Dalam perjalanan keliling perairan Gili Trawangan ini, saya dipandu oleh Pak Marjan. Kami menaiki glass bottom boat atau perahu berdasar kaca. Dari perahu ini kita bisa melihat pemandangan dalam laut melalui kaca perahu. Wah, indah sekali. Senang rasanya saya bisa melihat pemandangan yang selama ini hanya bisa saya saksikan lewat televisi saja. Pak Marjan pun berbaik hati menyelam untuk menunjukkan kepada kami beberapa jenis karang. Kata orang, jangan pulang dari Gili Trawangan kalau belum melihat penyu besar yang berenang bebas di lautan ini. Nah, itu tadi penyunya. Berarti saya boleh dong. Tapi saya belum mau pulang dulu, kan masih ada Gili Meno dan Gili Air yang belum dikunjungi. Inilah perairan di kawasan Gili Meno. Selain terasa lebih alami, Gili Meno juga memiliki sisi pulau berbentuk tebing atau biasa disebut Meno Wall. Sayangnya, meski pengemudi berusaha mengejar seekor penyu yang ada di bawah perahu agar kami bisa melihat, usahanya gagal. Tapi saya cukup menikmati kok pemandangan tebing Meno. Ya, inilah Meno Wall dan di bawah itu kedalamannya 40 meter. Jadi katanya di bawah sini karena dalam jadi banyak tiger fish. Jadi kalau kita diving itu semuanya akan kelihatan. Tapi sayangnya kita nggak diving dari atas aja ya, ambil gambarnya. Puas di Gili Meno, sekarang saatnya Gili Air yang kita kunjungi. Letaknya tidak jauh dari Gili Meno. Pak Marjan pun menyelam lagi untuk menunjukkan beberapa isi lautan yang indah ini. Nah, yang ia tunjukkan ini adalah tumbuhan laut namanya kembang pakis. Tanpa terasa matahari makin turun di arah barat. Kami pun kembali ke Gili Trawangan karena ingin menyaksikan sunset. Kami langsung menuju bagian selatan dari Gili Trawangan yang biasa disebut daerah horizontal.
Konon, inilah titik terbaik di Gili Trawangan untuk melihat terbenamnya matahari. Setelah lelah seharian berjalan mengelilingi 3 gili, akhirnya perjalanan ini saya akhiri dengan melihat sunset di Gili Trawangan. Indah sekali. Dan momen ini jangan pernah Anda lewatkan. Kartika Merdekawati, Albert Sumilat, Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat.